Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata kuliah Islam dan Ilmu Sosial Humaniora. Pada kesempatan yang lalu, kita sudah membicarakan tentang realitas normatif dan realitas historis. Ada dua realitas yang harus kita pahami secara utuh, ya, ada yang normatif dan ada yang historis, karena kegagalan memahami kesatuan antara keduanya akan membawa kita kepada sikap yang tidak dewasa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya untuk berbicara tentang perspektif normatif dan perspektif historis. Ya, kita akan mulai. Ada perspektif normatif dan ada perspektif historis, atau di sini saya tulis perspektif empirik. Ya, apa itu perspektif normatif dan apa itu perspektif empirik? Kita awali dulu dengan perspektif. Ya, mungkin kita sudah sering mendengar istilah perspektif dan mungkin kita sangat paham apa itu perspektif, atau mungkin kita agak ragu-ragu sebenarnya perspektif itu apa. Ya. Secara definisi, perspektif atau sudut pandang ya adalah upaya memahami realitas, upaya memahami realitas dengan menggunakan alat yang sesuai, dengan menggunakan kacamata yang sesuai. Artinya perspektif itu bukan hanya sekedar sudut pandang semau-maunya, sudut pandang yang arbitrer, ya, melainkan sebuah sudut pandang dalam rangka memahami sebuah aspek tertentu. Nah, contohnya seperti apa? Contoh, saya buatkan contoh Hajar Aswad, batu hitam. Nah, saya kira kita sudah familiar dengan pemandangan semacam ini, sejenis ini, ya. Atau mungkin bahkan yang sudah pernah berhaji ke Mekah atau umroh ke Masjidil Haram pernah menyaksikan secara langsung, pernah menyentuh. Ya. Ada sebuah batu hitam di salah satu sudut Ka'bah yang dikenal sebagai Hajar Aswad. Ya, nama saja karena artinya Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Ya, kalau kita berbicara perspektif, mari kita ambil contoh Hajar Aswad, batu. Kalau kita berbicara tentang ukuran, berapa sih besarnya Hajar Aswad itu? Maka kita akan menggunakan apa? Kita akan menggunakan meteran, bukan? Ya, untuk mengetahui ukuran, maka kita perlu menggunakan meteran. Alat yang digunakan untuk mengukur volume. Volume, ukuran itu kita menggunakan meteran karena yang ingin diketahui adalah volumenya. Kemudian yang kedua, kalau yang ingin diketahui beratnya, nah ini maka akan digunakan perspektif yang lain lagi karena yang ingin diketahui berbeda lagi. Untuk mengetahui berat, meteran tidak bisa, ya, karena meteran itu untuk mengetahui volume. Sementara untuk mengetahui berat digunakan adalah apa?
timbangan. Hajar Aswad ini jatuh dan menggelinding, berapa cepatnya? Nanti kalau belajar sejarah Islam, Hajar Aswad itu pernah dibawa orang, pernah dicuri selama beberapa waktu, 2 tahun kalau tidak salah. Ya, baru kemudian dikembalikan lagi. Kalau dicuri orang kemudian dibawa lari, berapa kecepatannya? Nah, kita tidak bisa menggunakan ukuran meteran, tidak bisa menggunakan timbangan, tetapi menggunakan speedo. Sebuah alat untuk memang mengukur kecepatan. Nah, kalau yang ingin kita ketahui adalah suhu, nah tentu berbeda lagi kan. Kalau ingin mengetahui suhu, tentunya menggunakan termometer. Lalu perspektif tidak hanya yang sifatnya fisik. Perspektif itu tidak hanya yang sifatnya material, tetapi juga ada persoalan terkait dengan asal-usul. Hajar Aswad itu asal-usulnya dari mana? Siapa yang pertama kali membawa ke Makkah? Bagaimana perkembangan-perkembangan sepanjang sejarahnya? Nah, ini menggunakan teori sejarah. Jadi kalau kita bertanya tentang asal-usul, ya tentu ilmu sejarah. Karena ilmu sejarah bercerita tentang masa lalu. Demikian juga nanti kalau pertanyaannya adalah, atau apa yang ingin kita ketahui adalah, apa yang dilakukan oleh orang Islam terhadap Hajar Aswad. Bagaimana orang Islam berperilaku terkait dengan Hajar Aswad, maka ilmu yang akan kita gunakan atau perspektif yang akan kita gunakan adalah etnografi, yaitu sebuah perspektif untuk mengkaji perilaku berbasis budaya. Ya, kita tahu sebagaimana di gambar ini ya, setiap musim haji atau ketika melakukan umroh, orang Islam akan mencium Hajar Aswad, baik secara langsung dekat maupun jarak jauh dengan melambaikan tangan. Mengapa? Mengapa orang Islam itu selalu mencium Hajar Aswad? Nah, ini nanti perspektifnya adalah perspektif etnografis. Ya, dari sini akan kita tahu bahwa perspektif itu adalah sudut pandang, tetapi bukan sekedar sudut pandang yang sifatnya semena-mena atau random, ya, arbitrer, tetapi sudut pandang dalam rangka memahami realitas sesuai dengan sifat realitas tersebut. Kalau yang ingin diketahui adalah ukurannya, ya tentu ini adalah menggunakan meteran. Kalau ingin diketahui beratnya, menggunakan timbangan. Kalau kecepatannya, menggunakan alat yang berbeda. Mengetahui suhunya, menggunakan alat yang berbeda. Mengetahui asal-usulnya, menggunakan perspektif yang berbeda. Dan untuk mengetahui bagaimana respon orang Muslim atau perilaku manusia, menggunakan perspektif yang berbeda. Nah, ini juga akan berlaku untuk memahami realitas kehidupan secara umum. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan bahwa realitas itu memiliki dua sisi. Ada sisi normatif, sisi yang ideal, sisi yang kita inginkan, sisi yang kita harapkan. Ya. Kalau
Apa itu yang kita harapkan ya kalau manusia itu jujur atau seorang muslim itu jujur, orang muslim itu penyayang, orang muslim itu suka menolong, orang muslim itu pekerja keras, berprestasi dan lain sebagainya. Ideal-ideal yang kita harapkan. Tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Ada realitas yang sifatnya historis. Ya. Nah, historisitas itu belum tentu sesuai dengan idealitas. Tapi itulah yang ada. Ya, realitas yang ada. Orang muslim yang kita harapkan jujur, banyak juga yang tidak jujur. Yang kita harapkan pekerja keras, rajin belajar, banyak juga yang malas-malasan. Yang kita harapkan bisa berprestasi, ternyata banyak menemukan kegagalan. Nah, ini adalah dua realitas yang berbeda. Karena ada dua realitas yang berbeda, ketika kita kembali kepada persoalan perspektif, ya, ini sudut pandang atau cara untuk memahami realitas menggunakan alat yang sesuai, maka kita juga membutuhkan dua perspektif yang berbeda. Untuk memahami realitas normatif, kita butuhkan perspektif normatif. Ya. Dalam hal ini, perspektif normatifnya adalah studi-studi keislaman. Apa saja? Nah, ini yang nanti yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini, pertemuan-pertemuan selanjutnya. Studi Islam dalam konteks ini adalah upaya untuk mengetahui apa yang seharusnya, apa yang harusnya terjadi, apa yang harusnya dilakukan. Apa yang ideal? Idealnya seperti apa? Nanti kita akan belajar 3 perspektif dalam studi keislaman. Yang pertama ilmu kalam. Ya, ilmu kalam ini biasa dikenal dengan teologi Islam, tetapi juga bisa disebut sebagai kosmologi Islam, berbicara tentang rukun iman, tentang hakikat realitas, sifat Allah, nanti hubungan sifat makhluk, sifat Allah, sifat makhluk, dan hubungan antara Allah dan makhluk. Ilmu kalam. Lalu yang kedua ilmu fikih. Ya, tentang ibadah, tentang syariah. Apa saja jenis-jenis ibadah? Ya. Lalu ada juga nanti fikih itu tidak hanya ibadah, ada ibadah, ada muamalah. Ya, apa saja, bagaimana membicarakan muamalah dari perspektif normatif. Bagaimana ideal perilaku itu seperti apa? Hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia. Ya, ini nanti dibahas dalam ilmu fikih. Lalu yang terakhir kita nanti juga akan belajar sekilas ya tentu saja ilmu tasawuf tentang spiritualitas dari perspektif Islam. Spiritualitas dari perspektif Islam itu apa? Nanti kita bicara tentang akhlak dan ihsan. Bagaimana kehidupan itu dilihat dari nilai-nilai yang lebih tinggi. Jadi 3 ini nanti akan kita pelajari sebagai model dari perspektif normatif yang merepresentasikan perspektif normatif dalam studi-studi keislaman. Lalu karena realitas itu tidak hanya terdiri dari yang normatif, melainkan juga ada yang historis, maka ada ilmu sosial humaniora sebagai perspektif empirik, mengkaji apa yang ada, apa yang terjadi. Meskipun mungkin
tidak sesuai dengan normativitas. Tapi bukan berarti bahwa historisitas itu selalu tidak sesuai normativitas ya. Banyak sekali historisitas yang sesuai dengan normativitas karena memang itu diperjuangkan. Jadi kalau mahasiswa itu idealnya rajin, banyak mahasiswa yang rajin karena dia berjuang untuk rajin. Kalau idealnya seorang muslim itu jujur, banyak sekali orang muslim yang jujur karena dia berjuang, berusaha untuk menjadi jujur, membangun idealisme untuk jujur. Ya, sehingga normativitas dan historisitas itu berbeda secara kategori, tetapi bukan berarti selalu bertentangan. Ya, perspektif empiris adalah perspektif untuk mengkaji realitas yang ada, apakah yang ada itu sesuai dengan normativitas. Maka kalau realitas yang ada sesuai dengan idealnya, maka akan dijelaskan sebagaimana adanya, bahwa realitas ini memang sudah sesuai dengan idealnya. Bahwa kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia sudah sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, kehidupan bertetangga, bermasyarakat, berekonomi, berpolitik, dan lain sebagainya. Kalau memang itu sudah sesuai dengan kenyataan. Tetapi kalau realitasnya tidak sesuai dengan kenyataan, ya nanti akan diceritakan apa adanya. Ya, bahwa kehidupan masyarakat Islam di Indonesia itu belum sesuai dengan normativitas yang ada. Karena memang perspektif empirik itu sifatnya deskriptif. Ya, kalau perspektif normatif itu sifatnya evaluatif. Ya, untuk menunjukkan mana yang ideal dan mana yang bukan. Mana yang seharusnya, mana yang bukan seharusnya. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Ini adalah perspektif normatif. Dia bersifat evaluatif untuk menilai. Sementara perspektif empirik bersifat tidak menilai. Ya, tidak pernah mengatakan bahwa masyarakat ini bagus, masyarakat ini tidak bagus, ya, karena perspektif empirik itu sifatnya deskriptif, menceritakan apa adanya. Kalau ada realitas masyarakat Muslim yang jujur, saling menolong sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, hidup damai dengan tetangganya, dengan anggota masyarakat yang lain, baik yang satu agama maupun tidak, maka itu diceritakan apa adanya. Tetapi kalau ada realitas yang tidak sesuai dengan idealnya, itu juga akan diceritakan apa adanya. Kalau ada orang Muslim yang tidak jujur, korup, tidak ramah pada tetangganya, ya, tidak bisa damai dengan kelompok-kelompok yang lain, tidak punya rasa toleransi, itu akan diceritakan apa adanya. Itulah perspektif ilmu sosial humaniora yang bersifat empirik deskriptif. Ya, sehingga di sini nanti kita akan memiliki kedewasaan akademik. Kedewasaan akademik itu artinya apa? Artinya kita memiliki pemahaman yang utuh terhadap realitas kehidupan. Di satu sisi, kita akan bisa bersikap jujur untuk menerima kenyataan itu apa adanya. Kalau memang tidak baik, ya mari kita lihat realitas itu sebagai sesuatu yang tidak baik. Ya, ceritakan, kita terima.
Jangan ditolak. Jadi kalau ada fakta bahwa mungkin keluarga kita, saudara kita, adik kita itu berbuat tidak baik, ya itu dalam konteks studi empirik, ya, ilmu sosial humaniora nggak boleh ditutup-tutupi. Karena itu adalah fakta yang perlu diceritakan, diketahui. Karena kalau tidak diketahui, ya, tidak bisa diceritakan atau tidak diceritakan secara jujur, maka nanti kita tidak bisa menilai secara adil. Ya. Ada realitas empirik yang harus diceritakan, tetapi juga ada perspektif empirik yang tugasnya menceritakan realitas apa adanya, tetapi ada perspektif normatif yang bertugas mengevaluasi apakah realitas itu bagus atau tidak bagus, benar atau salah. Dua-duanya adalah merupakan perspektif sama-sama valid, ya, sama-sama bisa digunakan, tetapi harus digunakan sesuai dengan tempatnya. Ya. Kalau kita mengkaji empirik, mengkaji realitas, ingin mengetahui kenyataan apa adanya, ya harus diceritakan apa adanya. Tidak boleh ditutup-tutupi. Mentang-mentang itu terkait dengan orang dekat kita, mentang-mentang itu terkait dengan kelompok kita atau orang yang kita banggakan, kita idolakan, maka itu ditutupi. Itu tidak betul. Ya, perspektif empiris ini mengajari kita kalau kita mengkaji sesuatu harus dengan jujur. Ya, ada intellectual honesty, kejujuran intelektual. Ini nanti kita akan belajar ketika kita mendalami ilmu sosial humaniora. Tetapi kita juga akan mempelajari studi-studi keislaman supaya realitas itu tidak hanya diceritakan begitu saja, tetapi ada upaya untuk memperbaiki. Kalau kita melihat realitas dalam temuan kajian kita secara empirik, ada situasi masyarakat yang tidak ideal. Ya, misalnya nanti mahasiswa baru yang pertama kali tinggal di Jogja mungkin akan menyaksikan ada namanya manusia gerobak. Ya, manusia gerobak itu adalah keluarga-keluarga atau orang-orang yang hidupnya di gerobak. Pagi, siang, malam memang tinggalnya di gerobak itu. Rumahnya adalah gerobak itu. Di sekitar kampus kita nanti akan ada satu keluarga, bapaknya yang menarik gerobak, lalu ibunya mendorong di samping, anak-anaknya tidur di dalam gerobak itu. Nah, kajian empirik itu akan mengajarkan kepada kita apa yang terjadi, apa yang kita lihat sebenarnya. Jadi ada sekelompok orang atau sejumlah orang yang tidak punya rumah. Rumahnya adalah gerobak. Siang malam tinggal di gerobak. Kita cari tahu apa yang terjadi, mereka ini siapa, mengapa mereka ini seperti itu. Ya, kita kaji secara jujur, secara terbuka, secara transparan. Tetapi perspektif Islam ilmu sosial humaniora yang bernuansa Islam tidak hanya sekedar menceritakan. Tidak hanya mengatakan, oh di sana ada kelompok manusia gerobak. Mereka berasal dari daerah-daerah yang kemudian datang ke Jogja tetapi tidak punya bekal, lalu terdampar di gerobak. Ya, titik, itu saja. Tidak. Kita membuat evaluasi, ya, membuat penilaian. Apa yang salah dengan itu? Dari perspektif teologi, dari perspektif akidah, apa yang salah dengan itu? Dengan orangnya, dengan lingkungannya, dengan kita? Apa yang mesti kita lakukan dalam konteks itu? Lalu dari perspektif fikih, apa yang terjadi? Relasi antar manusia, bagaimana harusnya? Lalu dari perspektif spiritualitas, perspektif tasawuf,
Apa yang mesti dilakukan oleh yang bersangkutan, oleh kita, oleh masyarakat. Ya, sehingga dengan demikian kita punya pemahaman empirik terhadap realitas masyarakat atau manusia gerobak. Tetapi kita juga punya perspektif normatif. Untuk apa perspektif empirik? Untuk memahami secara utuh. Ya, karena pemahamannya tidak ditutup-tutupi, maka pemahamannya utuh. Lalu untuk apa perspektif normatif? Dalam rangka memperbaiki. Karena dengan mengetahui gap atau jarak antara ideal dan kenyataan, maka kita akan bisa menemukan cara untuk menutup supaya kenyataan ini semakin lama semakin sesuai dengan idealitas. Ya, itu adalah contoh bagaimana perspektif historis empirik itu bersinergi dengan perspektif normatif. Sehingga dari sini kita sudah mulai punya pemahaman bahwa kajian Islam dan ilmu sosial humaniora dalam rangka memberikan bekal kepada mahasiswa untuk memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap realitas. Pertama, kita diajari untuk memahami realitas secara utuh melalui perspektif empirik yang jujur, transparan, tidak ditutup-tutupi, tetapi tidak hanya itu saja, melainkan juga dilengkapi dengan perspektif normatif yang akan menunjukkan kepada kita aspek-aspek di mana kita tahu mana yang salah, bagaimana yang benar, mana yang tidak baik, dan bagaimana harusnya yang baik. Dari situlah nanti diharapkan kita akan mampu menemukan cara untuk memperbaiki kehidupan. Ya, demikian pertemuan pada kali ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.